Selamat pagi para pencinta Firman Domini dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam edisi Firman Domini Senin 3 April 2023. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Firman Domini dimanapun Anda berada, pesan bacaan suci yang baru saja kita dengar mengajak kita sekalian untuk memfokuskan pada tindakan Maria dalam menyambut Yesus untuk perjamuan kecil yang mereka adakan. Yang menariknya adalah ada beberapa poin penting yang hemat saya bisa membantu kita untuk merenungkan bagaimana tindak tanduk Maria atau aktus yang dibuat Maria itu penuh dengan makna. Ada beberapa hal yang kita renungkan bersama. Yang pertama terkait dengan minyak narwastu kaki Yesus, menyeka dengan rambut, semerbak harumnya memenuhi seluruh rumah. Kalau kita melihat penggalan-penggalan frasa yang saya kutip di sini memiliki kesinambungan, di mana minyak narwastu dalam beberapa tafsiran para penafsir melihat bahwa minyak narwastu itu menjadi satu minyak pusaka yang diwariskan oleh para leluhur atau orang tua kepada sebuah keluarga atau kepada anak-anak mereka. Persis minyak yang sama ini juga yang digunakan oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus. Dan dalam tradisi Yahudi, minyak itu seharusnya diolesi atau hanya rambut atau kepala tamu yang harus diminyaki dengan minyak. Namun aktivitas ataupun aktus yang dibuat oleh Maria dalam bacaan hari ini sangatlah kontradiktif, bahkan boleh dikatakan sangatlah paradoksal. Mau bagaimana tidak paradoksal, minyak yang seharusnya digunakan untuk meminyaki rambut atau kepala seorang tamu, tapi Maria memilih untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Seperti ada satu kontradiksi juga, seperti ada pembalikan fakta ya, di mana seharusnya minyak itu digunakan di kepala atau di rambut seorang tamu, tapi Maria membuatnya terbalik. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambut yang seharusnya menjadi tempat di mana minyak itu berada. Pencinta Firman Domini dimanapun Anda berada, atas pesan apa yang bisa kita belajar terkait aktivitas Maria atas diri Yesus sebagai satu ucapan syukur karena membangkitkan saudaranya Lazarus. Kita melihat bagaimana
minyak narwastu yang dipandang oleh Judas Iskariot dengan harga 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin dengan harga yang memukau, tapi digunakan oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus, bukan kepala Yesus, dan menyekanya bukan dengan tangan atau kain, tapi dengan rambut. Maka aktivitas Maria menyekanya dengan rambut melambangkan kehormatannya. Ia turunkan di hadapan Kristus. Artinya kehormatan Kristus tidak dapat disandingkan dengan kehormatan manusia. Kita belajar dari Maria bahwa di hadapan Kristus sebenarnya kehormatan kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman tidak ada apa. Kita juga belajar bagaimana ketika kita merenungkan misteri dari hari suci atau misteri Paskah, sedikit lagi kita menemukan Kristus yang mengambil wujud sebagai manusia, kecuali hal dosa, menurunkan dirinya dari keberadaannya sebagai anak Allah. Dia turun mengambil rupa manusia, kecuali dalam dosa, berani mati di kayu salib. Ia menanggalkan kehormatan dalam tanda kutip. Dan Maria hari ini menunjukkan juga bahwa kehormatannya sebagai manusia ketika berhadapan dengan Kristus, face to face dengan Kristus, kehormatannya bisa dipertahankan, tapi kehormatannya berada di bawah telapak kaki Kristus. Mari kita belajar untuk tidak menaruh kehormatan diri kita di atas segala-galanya, bahkan melebihi kehormatan Kristus sebagai Putra Allah yang datang untuk menebus dosa kita. Pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita bawa pulang sebagai bekal dalam pemenuhan kita selama hari suci. Mari di hadapan Allah tanggalkan kehormatan kita. Mari kita junjung tinggi kehormatan Allah. Kita belajar bagaimana kehormatan Allah yang paling real, paling nyata, di mana Ia membiarkan Putra Tunggalnya untuk turun ke bumi menebus dosa kita lewat misteri salib. Kita belajar dari Maria untuk menanggalkan kehormatan kita sebagai manusia. Kita membiarkan Allah untuk menguasai dalam batin kita, agar kehormatan yang selama ini kita sanjung membuat membantu kita untuk semakin merendah di hadapan Tuhan. Ketika kita merendah di hadapan Tuhan, menanggalkan kehormatan kita, maka Allah akan meninggikan kita. Semoga Tuhan